Nabi Kamu Muhammad masuk neraka gimana? nggak, Uga? Nabi Muhammad Lu gimana? hati-hati lu. Para nabi Nanti lu kena pasal penistaan lo. Yesus ya, setauku. Kena pasal penistaan nanti. Ya, aku fokus pada pengertian daripada nabi ini ya juga. Kira-kira menurut waktunya manusia, kira-kira berapa lama lagi kalau kiamat ini? Ya udah tinggal dekat lagi bang, udah nggak nyampe 10 tahun gua terjadi pengangkatan, baru di sorga kita pesta selama 3,5 tahun, baru kita turun dalam perang Armageddon di lembah Megiddo. Kita nanti dengan seluruh umat Muslim kan akan kumpul di bawah kan, kita dari atas dari surga turun bersama dengan King of King mencampakkan kalian ke lautan api. Itu namanya perang Armageddon. Jadi nanti yang Muslim nih yang nggak mau bertobat nanti sampai ketemu nanti di perang Armageddon ya, yang Muslim. Kalian ngasah-ngasah pedang lah, ngasah-ngasah golok gitu kan. Woi, Yahudi gimana? Yahudi nanti ada 154.000 orang yang bertobat, yang ikut Yesus nanti ada 145.000. Itu sisanya udah ke neraka semua Kan aja. kalian kan mau perang di Armageddon, berarti di Israel kan kalian perang? Ya, tapi kami kan turunnya dari surga. Turun Iya, dari surga ke Israel, bumi. Kan? Surga turun ke Israel kan? Kalian dong ngumpul di situ. Siapa aja? Yahudi Islam. Nah, iya. Iya ngapain Pak, udah enak-enak di surga turun lagi ke bumi, ngapain coba? Oh Ya, jadi tapi kan buat matiin muncung lo, kan lo masih hidup di situ. Biar muncung lo dimatiin neraka dulu. Enggak, masalahnya udah enak. Pembalasan. Pak Lungga ini Ya udah kita kan enak, harus membalas dong. gitu. Masa lo nyangkal Yesus nggak ada pembalasannya? Nah nanti kita orang akan ngelemparin lo ke lautan api. Nah kalau udah lautan api baru kita nanti bikin kerajaan 1.000 tahun. Di situ kita memerintah kerajaan 1.000 tahun. Iya, repot amat ya Pak. Udah enak-enak di atas, ngapain turun lagi gitu. Iya kan masih ada lo yang masih hidup. Ini kan bumi ini kan punyanya Yesus, bukan punya lo. Pindah lo ke neraka. Tai. Enak aja lo tinggal di bumi kita satu ini. Ini bukan para bapak lo. Karena bapak lo Lucifer lo di lautan api, jangan di bumi lo, kurang ajar. Tai ini Minta izin bentar gini Li. Ya. Ini pasenku lari kabur tadi pagi. Lu gak rapture kapan gak? Rapture gak? Siapa lari? Kira-kira berapa tahun lagi? Iya, Dia ada bentar pasenku lagi. lari dari rumah sakit. Sebentar lagi. Di bawah 10 tahun. Di sini. Di bawah 10 tahun. Tahun berapa gak rapture gak? Biar aneh catat ya. Dia nggak nyampe 10 tahun lagi lah. Nanti 10 ketika tahun, kita berarti rapture baru kita turun di perang Armageddon, baru si lontong-lontong ini kita lemparin ke lautan api nih. Menurut Nabi Luga, rapture Gimana itu dia tai ini, gimana dia 2034 tokai. paling lama. oh jadi kita yang mengeksekusi Muslim semua. Yang di surga yang lu lihat siapa aja? Tadi kan pertanyaan dari Bang Anti Gadis, yang di neraka lu lihat siapa aja. Nah sekarang yang di surga yang lu lihat siapa aja yang Kristen? Yang di surga ada Paulus ada. Paulus itu dapat tahta di surga di antara 24 tua-tua itu. Paulus ada, Matius ada, Lukas ada, penulis-penulis Injil ada, itu semua di surga. Nabi Muhammad ada nggak di surga? Nabi Muhammad ada di surga nggak? Pokoknya semua yang menolak Yesus nggak ada di surga. Semua di neraka semuanya. Berarti yang masuk Kristen, yang masuk surga cuman orang Kristen doang gitu? Ya iyalah, emang lo kira enak aja lo mau Kalau gitu. surga yang punya Yesus, kalau nolak Yesus lo mau ke surga enak aja lo. Di bumi pun lo nggak boleh lo tinggal di bumi lo. Ke neraka lo sono. Enak aja lo tinggal di bumi lo. Bumi punya kita bro. Berarti orang Makanya Islam masuk kita mau surga, gitu. turun di perang Armageddon buat ngelemparin lo ke neraka. Karena kita Iya. juga nggak sudi lo Berarti orang bisa Islam, tinggal di orang bumi. Orang Islam nggak masuk surga gitu? Nggak ada, nggak boleh. Oh gitu. Oh gitu ya. Enak. Ya. Iyalah. Ya. Yesus yang punya surga, lo mau tinggal di bumi kan punya dia. Ya kalau lo mau bikin kehidupan sendiri, lo ke sono no, jangan ditinggal di bumi lo. Kemana Tapi kan- kek? Ke lautan hati Kan sono. gini, kalau Tuhanmu kan Yesus orang Yahudi gak? Berarti orang Yahudi masuk surga lah. Nah, Yahudi yang mana dulu? Yahudi yang benar, Yahudi yang bertobat, yang mau dibaptis. Baru kita ajak. Kalau nggak mau dibaptis,
suruh langsung dicampakkan aja nanti di perang Armageddon ke lautan api. Gitu. Santai aja, kita lagi nunggu perang Armageddon aja nih, tinggal ngelepin muncul-muncul. Kalau di surga gak ya? Yang masuk sana nggak banyak orang kan? Bener nggak, Kak? Walaupun Di dibilang surga nggak sedikit, banyak orang kan? sedikit juga Sedangkan jumlah umat Kristen kan banyak banget. Itu kemana terus gak? Ya, satu pertanyaan kecil lagi nih. ya surga itu kan semakin tinggi levelnya semakin sedikit orang, semakin sedikit. Iya, makanya kau bilang surga nggak banyak. Nanti yang bisa ke surga. Umat Kristen aja segini banyak. Terus mereka kemana? Artinya bukan berarti dibilang sedikit itu tetap banyak. Boleh Ini nggak? kan Boleh sedikit nggak, dibanding kasih 20 bocoran? miliar kan juga tetap lumayan. Ya, 1 boleh, miliar, ayo, Bang, 2 Bang. miliar kan lumayan. Ya, boleh nggak kasih bocoran untuk dua nubuatan di tahun 2024 ini? Yang apalah yang Oke, ini pertanyaan bagus nih. itu aja. Tahun 2024 ini adalah tahun keemasan bagi Indonesia. Makanya kan senang lah Bapak jadi presiden karena nanti gua akan ajak kerja sama dia supaya dana APBD negara itu akan dilimpahkan semua ke Yayasan Penginjilan supaya kami lebih mudah menjadikan segala bangsa murid Yesus. Karena Indonesia itu akan dipakai untuk menginjili bumi ke 3/4 bumi sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang ngomong Tuhan Yesus sendiri melalui seorang pendeta di Afrika. Yesus berkata, aku akan memakai Indonesia untuk menginjili 3/4 bumi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya Indonesia ini akan dipakai dengan seluruh emas dan kekayaan alamnya, itu akan dipakai untuk mendanai penginjilan. Makanya nanti di tahun 2024 ini nanti pendanaan APBD negara nih akan lebih banyak ke penginjilan nanti. Bukan ke beras, bukan. Nanti dilokasikan ke penginjilan. Jangan lah, gak mendingan beras buat Kan Tuhan sudah ngomong 5 kali sama gua akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia karena Tuhan dong ngomong gitu sama gua, ya makanya gua bilang sebagian besar APBD negara itu harus mendanai penginjilan. Dan gua akan ngomong itu ke Prabowo dan kepada Hasim. Lo kan tadi bilang gue salah satu dari orang kaya yang berarti udah kaya atau belum kaya, baru jadi kaya apa sudah kaya sekarang? Tuhan bilang sama gua dalam waktu dekat ini gua akan masuk daftar salah satu orang terkaya di dunia. Gua akan masuk di situ. Berarti belum. Belum, tapi kan secara pengaruh kan gue udah menguasai debat di Indonesia. Siapa lagi sih yang bisa ngelawan gue debat di Indonesia Berarti ini? belum. Iya. Kira-kira Kak. Bang Luga, Gak ada yang bisa. Bang Luga. Ya tapi kan kemenangan gue dalam berdebat itu kan sudah jadi modal besar untuk gue kekayaan bangsa-bangsa. Iya, makanya dalam waktu dekat kamu jadi orang. Kan kekuatan yang terhebat itu kan ada. Kira-kira spare waktunya berapa tahun lagi Kak? Menurut kamu Kak? Menurut gue nggak lama sih, apalagi Prabowo udah jadi presiden, jadi menurut gue akan lebih gampang. Gini. Karena Prabowo itu kan keluarganya banyak kan Kristen. Gini, jadi timbul ini pertanyaan ini Luga ya, mengenai penjelasan kamu ini, ya, karena ramalan kamu ini sama seperti ramalan daripada Presiden Sunda Empire. Karena ramalan kamu ini sama seperti. Beda bro, beda. Gua kan dinubuatkan jadi masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Kemarin aja gue dapat mimpi itu. Buku gue meledak di pasaran dan bahkan gue mimpi ada seorang perempuan yang mendanai buku gue. Terus Buku lu gimana? Jadi kalau gue udah masuk di daftar salah satu, ya tadi iya gue mimpi tidak Renata ngadain buku gue. Lu nggak buat kitab baru nih, Luga? nubuatan kamu pertama tadi Si Tai ini Indonesia kita balik lagi. menjadi Ntar gue masukin Tai ke muncul lo. negara. Lu Kak, kalau lu sekarang udah ibaratnya ini sudah OTW jadi orang hebat, orang kaya, jadi penginjil hebat. Kenapa sampai detik ini resistensi atau penerimaan umat Kristen terhadap kenabian lu masih banyak banget?
Kan harusnya sudah terlihat. Enggak. OTW nih. Menurut gua Oh, sudah bener, ada bener, beberapa sebagai sebagai sudah enggak. Enggak. Menurut gua sudah makin banyak yang terima gua. Jadi gua kan ada beberapa orang yang calling gua dan ini juga jaringannya besar. Jadi menurut gua ini sudah mereka sudah mulai takluk gitu loh. Jadi nah nanti mereka ini juga nanti akan menghantarkan gua sebagai masuk di daftar salah satu orang terkait. Ya dari apologet juga. Kan dari apologet ini kan jaringannya kemana-mana nanti kan. Enggak, Gitu lu kan. udah Jadi menurut gua dari tanya. segi jangan salah pertanyaan busuk lagi. Udah dah. Jangan nanya itu dulu, tai kita tanya gini. Makanya jangan dijawab mereka, bro. Jadi maksud saya Pertanyaan gini, tadi kamu sudah tolong jawab gitu. satu Kita pertanyaan. belum Ya. apa itu udah pertanyaan udah 10 tahun yang lalu. Masa kayak dijelasin lagi? Jadi tadi nubuatannya tadi baru satu. Indonesia dipakai untuk penginjilan. Yang kedua apa ini? Ya, Indonesia dipakai penginjilan. Jadi gini, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan akan mengangkat gerejanya walaupun dalam waktu yang singkat. Memang nggak lama gua akan menikmati kekayaan yang luar biasa, tetapi itu waktunya singkat karena memang udah mau kedatangan Tuhan kan. Tapi sebelum kedatangan Tuhan itu kita para penginjil diizinkan Tuhan untuk menikmati kelimpahan bangsa-bangsa. Lo bisa bayangin kalau misalnya Raja Salman bertobat, terus orang-orang terkait di dunia bertobat, dan itu udah pasti dananya kan akan dimasukkan ke yayasan penginjilan kan, dan itu pun nanti akan kami gunakan lagi diprediksi untuk berapa memperbesar tahun, konser Kak? akbar, yaitu konser King of King. Ya, itu Apa? diprediksi berapa tahun nggak waktunya, Kak? Udah nggak lama ya, karena gue sekarang udah bikin paspor nih. Gue aja udah bikin paspor untuk berangkat ke Israel, Amerika, India. Udah pasti gue nanti pas di tengah jalan itu udah lu pasti di India sekaligus juga buku gue di. Lu di India aja, sono. Kalau di sono lu pasti banyak pengikut karena orang India tuh sering menuankan manusia, pasti cocok tuh. Lu diangkat jadi tuan di sono. Bener-bener. Iya kan, gua ini Tuhan bilang, sebentar, Tuhan bilang pertama kegerakan itu dari Indonesia, baru tembus ke Malaysia, habis dari Malaysia masuk ke India, masuk ke Timur Tengah, itu terakhir nanti di Yerusalem. Jadi artinya gue ini memang harus. India, kalau India pasti diterima. Jadi Bukan lo yang ngatur, yang ngomong Yesus masalahnya, bukan lo. Yesus yang ngomong ke gua. nih si gerobak cilok, woi. Lu makin sakit minum obat lu. Tokai, tai. Diam dulu, Mbak. Muncungmu itu, tai. Gerobak cilok. Anjing. Tuyul second. Babi. Marah. Nabi marah-marah. Ini Tai lu. Nabi apa ini, gerobak cilok? Kok kesurupan? Makanya lo hati-hati kalau ngomong lo tai. kita lagi dengerin Pantas lu nggak nggak diakuin kenabian lu. Ternyata mulut lu kayak gini ya, lontong sayur. Iya, makanya mulut lo itu diam dulu, manusia tai. Lontong sayur. Kenapa sih manusia tai kucing? Kenapa sih lu kesurupan datang gua? Ha? Kenapa Ini lu lama-lama kesurupan? gue pukul ya anak satu nih ya. Ntar lama-lama gue pukul. Ngomong baik-baik kenapa sih? tahu Iya nih manusia itu tai ini kebiasaan sih. Kenapa lu marah-marah, Tuyul second. enggak kalau Makanya lo mulutnya itu topan. Lu mana kadang-kadang gue liat lu manusia tai sih lo. Tuyul second, kenapa lu malah marah? Lu bukan Tai, mati lu, lu tuyul lu. topan ngomongnya, manusia tai kan lo. Ya jadi begini bro, nggak perlu ditanggapi kali. Gue jadi kasar ngomongnya sama lo. Lu sopan ngomongnya, kan lu gue pukulin lo si manusia Ayo, tai. ayo, di mana? Woi, botak. Ayo. Jangan santang. Tenang dulu bro. Jadi Mbak, gini, Sopan lo kalau ngomong. Ini kan Kurang ajar. ibaratnya kan kayak kamu jangan Sorry ya. Jadi gue ngomong kasar jadinya. Enggak, manusia tai ini memang gak ada sopannya. Apa lu? Ngomong apa lu? aduh, jangan naik kayak anak kecil apa sih? Please deh. Lu turun lo. Goblok. Bentar Kak. Sopan lo ngomong sekali lagi. Kalau nggak salah kau pernah bilang ya bahwasanya keselamatan ini memang di akhir zaman itu memang ditakdirkan. Sorry ya, gue jadi ngomong kasar. Masalahnya Tuhan kamu gak ada sopannya. Masalah ya.
Jadi Iya, iya. kenabian kamu adalah tanda-tanda keselamatan di akhir zaman. Kenapa sih Tuhan kok baru nurunkannya tahun akhir-akhir tahun ini? Kenapa nggak pada zaman dulu-dulu atau 1000 atau 2000 tahun yang 1500, 1000 atau 500 tahun yang lalu? Kenapa harus dipilih tahun ini? Kenapa? Ya seperti nubuatan firman Tuhan terhadap bangsa Israel kan dibilang gini, pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan aku akan mengutus Nabi Elia. Kenapa menjelang kedatangan Tuhan? Tuhan punya timing, Tuhan punya waktu. Jadi Tuhan itu nggak kerja setiap hari memtobatkan orang. Ada waktunya. Bangsa Israel juga kan setelah disiksa selama 40 tahun mereka baru berteriak, baru ada keselamatan. Itu loh. Nabi Elia turun juga ini nanti berarti. Iya, relevannya begini ya, bro ya, semua ya. Jadi saat kalian meragukan, makanya saya itu hanya fokus kepada arti kata Nabi ini. Saya nggak mau ke yang lain-lain. Tadi sudah dijawab nih. Satu, ya nubuatan besar di tahun 2024 itu sudah dikasih tahu penginjilan. Indonesia akan dipakai penginjilan. Ya. Oke, jadi di situ juga sudah termasuk ini Luga dikatakan dia mengklaim dirinya akan menjadi salah satu orang terkaya. Ini satu lagi loh jawaban Di dunia. Iya, nubuatan di tahun 2024. Apa tuh? Nubuatan besar untuk Indonesia di tahun 2024. Nubuatan. Iya, Indonesia itu akan bersinar, Bang. Jadi Anda akan menemukan bahwa Indonesia itu tidak pernah bersinar sebersinar ini. Jadi inilah yang dinanti-nantikan oleh bangsa Indonesia karena Indonesia ini akan bersinar dan banyak jutaan bahkan miliaran orang Muslim akan mengikuti Yesus, menyembah Yesus. Karena Indonesia. Gitu. Kenapa saya bilang banyak Muslim menyembah Yesus? Sebentar gini, Bang. Karena dari segi perdebatan ya, kalau saya melihat barometer perdebatan, saya sudah mengukur kekuatan Indonesia Muslim berdebat itu sudah kalah. Gitu. Saya udah mengukur gitu loh. Jadi artinya sebentar, saya kan punya pengalaman berdebat selama 20 tahun lah ya. Artinya saya udah bisa ngukur gitu loh. Apa sih jurus-jurus mereka, cara mereka membantai Yesus? Paling senjatanya satu. Yesus itu dibangkitkan, nah gitu kan. Yang kedua, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Iya. Nah, artinya ketika kita tahu udah senjatanya, inilah benteng terakhir mereka. Dan benteng terakhir ini pun bagi saya ini menenggelamkannya itu begitu mudah. Jadi makanya saya bilang ketika saya sudah menguasai debat 90% debat di Indonesia, maka itu akan terjadi pertobatan besar-besar antara Indonesia dan Timur Tengah. Dan ini nanti akan merembet ke Hindu. Ini akan merembet ke Buddha. Bentar Kak, kira-kira kamu menguasai 90% perdebatan di Indonesia itu terjadinya kapan? Tahun kapan itu? Berapa tahun lagi Kak? Loh kan itu sudah terjadi. Gue debat dengan Ustadz Moko Ginta. Nah sekarang kan penerusnya Moko Ginta kan sudah tidak ada lagi yang seperti Moko Ginta. Si Juma nggak bisa. Juma aja untuk debat terbuka aja dia nggak berani. Nggak, kalau kamu menguasai kok aneh belum pernah lihat kamu debat di TikTok nih. Terus tiba-tiba ada yang murtad, lu gak tolong dong aneh dibaptis gitu kok belum pernah ada. Oh bukan begitu bro. Cara mainnya bukan begitu. Ketika orang murtad dalam hatinya lu kan nggak tahu. Ketika ada orang murtad di dalam hatinya dia nggak akan ngomong ke lu. Tapi akan ada momennya mereka akan memproklamirkan ya. Salah satunya si BAB kan sudah bertobat juga terima Yesus dan dia bilang sama gue jujur gue bertobat ya, salah satunya gara-gara Bang Luga dia bilang gitu. Si BAB yang Islam Syiah itu. Gitu kan? Udah ngomong ke itu dari pertama-tama itu gue hantam dia, dari dia pertama mau ngajak gue duel loh. Ayo ketemu sama gue, sampai dia gituin. Tapi setelah gue banting, akhirnya dia bilang, Bang Luga, gue sekarang sudah masuk Kristen dan gue udah pengikut Tuhan Yesus, ini salib gue. Kapan kita ketemu? Nanti kita ketemu, gue bilang di Pamulang. Oke, nanti gue dari Lampung datang. Jadi artinya gini, gue itu sudah tahu ya, artinya barometernya misalnya. Gua udah bisa ngukur Juma, bisa ngukur kekuatannya Donditan, Ustadz Moko Ginta, Zakir Naik, gue udah bisa ukur kekuatannya gitu loh. Artinya gue kadang-kadang juga ngegertak gitu, apakah gimana cara
cara mereka melawan gua, ternyata mereka sudah hilang kendali. Mereka itu sama seperti udah mayat hidup sebenarnya. Tapi gue yakin lu gak, lu bakal menang lu gak. Kalau lu ikut stand up enggak, lu bakal menang lu. Lu dapat hadiah dan lu menang secara total kalau lu ikut daftar dan ikut stand up komedi. Yakin gue lu menang. Loh, justru begini, stand up komedi terlucu di dunia itu adalah mengalahkan penyesatan. Karena penyesatanlah yang membuat dunia ini bersedih, maka harus dihancurkan dengan hal-hal yang humor. Makanya ketika gue berdebat kan semua rata-rata kan gue bikin ketawa semuanya. Karena kenapa? Karena kita ini sudah disesatkan berabad-abad. Betul, orang yang bisa mengalahkan perdebatan itu hanya orang yang lucu, bro. Nggak bisa lo debat tegang, nggak bisa. Harus orang yang lucu, nggak bisa. Harus lu lucu-lucuin. Memang betul kan? Artinya gue juga sama seperti lu bilang. Gimana? Halo? Sama. Lucu itu kan datangnya dari Tuhan, bro. Kelucuan itu datangnya dari Tuhan, bukan? Yang bisa bikin orang lucu itu Tuhan, bukan gua tanya sama lo. Kecil bang suaranya bang Jeru, gedein dikit. Jaringannya jelek Bang Jeru, diperbaiki dulu jaringannya Bang Jeru. Ini apa namanya Prabowo jadi presiden ini nanti banyak yang umat Kristen nanti ya, ke umat Kristen gitu ya, nubuatnya gitu. Gitu Bang Luga. Jadi iya, dengan menangnya Prabowo ini akan sangat menguntungkan kekristenan ya. Dan kita juga lihat kan peperangan di Timur Tengah juga kan yang memenangkan kan Amerika Israel juga. Itu juga satu pukulan juga. Gitu loh. Jadi artinya memang orang kekristenan ini memang udah tak ada. Jadi Indonesia maksudnya mau jadi banyak. Dan ada gitu statement terbaru dari Ahmad Dhani nih, bro. Ada statement terbaru dari Ahmad Dhani ya. Kalau kalian nanti bisa lihat video saya, Ahmad Dhani sudah mulai mengakui. Dia mengatakan begini, saya sudah melakukan penelitian dan saya katakan dengan jujur, memang Israel tidak akan pernah bisa dikalahkan. Itu yang ngomong Ahmad Dhani. Itu omongan terbarunya dia. Itu udah Ahmad Dhani loh, artinya orang berpengaruh udah berani ngomong gitu. itu jawab dulu SPBU-nya di mana, pom bensinnya tadi. Begini, poin dari perbuatan kamu ini yang saya dapat berarti mengenai bangkitnya Indonesia ya, fokusnya di dua itu ya, dua nubuatan itu ya. Ya, bangkitnya Indonesia secara penginjilan, karena penginjil tingkat dunia itu akan datang dari Indonesia. Jadi kita nggak akan tunggu penginjil dari Amerika, enggak. Seperti David Wood, kita nggak akan tunggu mereka. Yang kita tunggu untuk mengkristenkan dunia itu adalah penginjil dari Indonesia, dan itu yang ngomong Tuhan Yesus sendiri ke para nabi. Gitu. Kira-kira siapa aja Kak penginjil dari Indonesia yang bakal go internasional itu? Tuhan bilang gua. Katanya banyak, masa cuma lu aja? Oh iya banyak juga. Artinya kan para nabi-nabi itu juga kan pendukung juga kan. Mereka dibawa ke surga, mereka dibawa ke neraka. Apa? Walabu, MIM, masuk? Enggak. Kan Walabu, MIM enggak. Selama ini mereka ngomongnya. Oh nggak bisa. Penginjil ya? Nggak bisa. Artinya penginjil itu harus ada birokrasinya. Semua tuh harus seleksi para nabi. Nggak boleh. Oh berarti mereka. Dan gua lihat ya sebentar. Sorry. Sebentar. Dikit. Jadi mereka yang masuk dalam sebagai gembala, penginjil, termasuk para nabi, itu harus ada legitimasi dari King of King gitu. Betul. Wih, berarti ada kayak surat legitimasi, kalau nggak ada surat dari King of King mereka nggak diakui sebagai penginjil gitu. Betul. Wih, mantap kali. Bakal ada reformasi di kekristenan gede-gedean dong kalau gitu. Iya, makanya kan gue udah bilang ini adalah akhir zaman, ini tahun restorasi. Inilah yang disebut dengan kebangkitnya Nabi Elia di akhir zaman, supaya aku membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak berbalik, supaya aku tidak memukul bumi hingga musnah. Ini kita sedang ada di zaman Nabi Elia itu. Nabi Elia ini berbicara bukan kepada sosok orangnya, tapi kepada urapannya. Pengurapan Nabi Elia, nantinya.
Luga. Gua mau ngomong konteks baru nih tentang materi baru. Ini kan dalam menyikapi, ya kan, dalam menyikapi akhir-akhir ini betapa kerasnya cakar-cakaran antar denom ini, baik di dunia medsos, ya kan. Terus gue punya tergelitik gitu ya, mempunyai suatu ide, Luga. Bagaimana menurut pendapat lo? Kalau diadakan konsili lagi seperti zaman dulu kan, ya kan, supaya carut-marut cakar-cakaran ini berakhir gitu loh, Luga. Jadi nanti kalau ada konsili khusus di Indonesia dulu lah, jangan kelas dunia lah ya. Misalnya ya kan, kalau memang ide gue ini bagus, diadakan konsili dari Wanes misalnya Malikil sama Billy Lin perwakilannya, dari Tritunggal, Bom dan kawan-kawan gitu. Terus lu posisi lu di mana saat itu? Lu jadi kepala sidangnya atau gimana? Enggak, yang gua Enggak gini, saya melihat ya, yang tertariknya narasi si Luga ini. Kira-kira ide mana Luga? Menurut lu, menurut pandangan lu gini bro, kan ketika Indonesia dipakai Tuhan untuk membuat. Belum selesai bicara, berilah waktu sedikit saya ya. Bagaimana mungkin Nabi Luga akan mengkristenkan Indonesia, sedangkan dia sendiri sampai hari ini tidak ada satu jemaat pun yang dia bisa dia rekrut, malahan jadi bulan-bulanan orang Kristen sendiri. Gimana itu? Ada tuh BAB. Oke, saya jawab ya. Saya belum dapat tanggapan dulu dari pertanyaan saya. Sebentar. Begini. Ketika iya makanya dengar satu-satu dulu ya, saya jawab dulu. Jadi ketika Indonesia ini sebenarnya itu banyak yang bertobat, termasuk dari Katolik. Jangan salah, orang Katolik itu bikin namanya komunitas karismatik dan itu udah makin besar. Dan karismatik itu tidak menolak adanya nabi. Nah, makanya di dalam Katolik sendiri pun sudah terpecah menjadi dua. Ya kan? Antara Katolik karismatik dengan Katolik mainstream. Nah, baik juga di HKBP Protestan juga sama. Iya, lu dengerin dulu, jangan bikin gue emosi nih. Nah, dengan ide gua Ucok, bagaimana? iya, dengan adanya dialog. Sebentar dulu kucing, jangan emosi nanti gue banting pula. Jadi gini, dengan adanya dialog itu kan artinya konsili. Konsili itu kan dialog debat. Nanti dari perdebatan itu akan banyak yang bertobat. Kristenkan Indonesia, dia sendiri nggak bisa merekrut jemaat satu pun. Kayak mana jadi? Sebentar. Oke, sekarang saya jawab nih yang Islam ini ya. Dia bilang gini, Luga nggak punya jemaat. Luga itu tugasnya itu bukan ngumpulin jemaat. Yang ngumpulin jemaat itu tugasnya gembala. Gua ini rasul dan nabi. Rasul itu adalah berdebat seperti ini. Dari perdebatan seperti ini nanti ada yang murtad. Nah, nanti yang murtad ini nanti digembalakan oleh seorang pendeta. Jadi tugas gua ini adalah memenangkan jiwa, bukan membuat gua punya jemaat. Paham nggak kau? Kalau nggak paham, aku masukin tokai ke muncung kau. Kata kau sendiri tadi kau akan mengkristenkan. Itu ada yang lagi makan loh, Luga. Kayak mana ini jadi? Udah itu giliran ditanya ada jemaat, kau bilang kan mengkristenkan orang. Kita kan sudah menang debat. Ustadznya peminta udah kita gulung. Jumat sudah kita gulung, Donditan udah kita gulung. Otomatis kan penggulungan kita ini kepada manusia-manusia geblek ini itu kan sudah membuat iman pasukannya jadi lemah. Nah, tinggal datanglah misionaris. Mabok lem kayaknya. Ya udahlah, diamlah kau. Berisik banget nih, ngerecokin aja nih si aki-aki tua nih butuh. Luga. Kalau sedang mabok 2 menit lagi ya, turun ya. Kalau lagi mabok lem, jangan naik ke sini. Besok aja. Paus datang tuh, September. Paus dari Katolik. Lu kunjungin nggak Paus? Luga. Halo Luga. Luga, coba cubit pipi kamu sakit nggak Luga? Jangan kamu mimpi Luga. Enggak, gue mau nanya, itu kan besok Paus. Nah, ini orang kayak gini perlu orang kayak gini nih. Coba cubit dulu pipi kamu, nanti mimpi di tengah karet.
Makanya Lagi kan mabuk gue udah lem. bilang orang-orang kayak lo tuh cocoknya Fokus tuh sama dimasukin materinya tokai ke dulu. muncungnya. Fokus sama Lagi mabuk lem dia, lagi mabuk lem. Ya, atau minum jangan atau Biar minum. baik. Iya. Luga, itu besok Paus datang. Lu dateng nggak kunjungin Paus Katolik Roma lo? Ya, ya ngapain gue datang kunjungin dia? Kalau dia mau bikin atur, gue debat sama dia.